Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Ada beberapa bagian. Ini bagian yang pertama, yaitu Yesus berkuasa atas angin dan air laut yang bergelora, air danau yang bergelora itu, saudara. Oke, kita baca dulu ayatnya, Lukas 8 22 sampai 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Yesus pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, saudara, kalau kita lihat kondisi Danau Galilea yang namanya angin itu biasa sebenarnya. Jadi badai atau angin ribut merupakan kondisi cuaca yang biasa terjadi di Danau Galilea. Posisi danau tersebut berada di bawah permukaan laut dan dikelilingi pegunungan dengan lembah-lembah yang curam. Lembah-lembah tersebut bagaikan saluran besar yang membawa angin untuk berputar ke danau secara tiba-tiba. Jadi ada saat tenang, tapi juga ada saat langsung ini anginnya keras ya, Bapak Ibu. Dan itu yang terjadi. Kalau kita melihat perahu para murid, ya sebenarnya awalnya tenang saja ya, aman-aman saja, tapi di tengah perjalanan itu kita bisa melihat langsung mereka diterpa oleh angin. Nah, itu kondisi Danau Galilea ya. Nah, sekarang kita lihat per ayat, dikatakan Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Nah, ini satu sikap yang sangat baik ketika gurunya berkata bertolak ke seberang, mereka mentaatinya, saudara. Nah, ketika para murid taat akan perintah Yesus, maka kita bisa melihat di situ bukan berarti hidupnya bebas tanpa masalah. Sebab ada ajaran kalau taat pasti hidupnya bebas dari masalah gitu ya, atau hidupnya enak mulus begitu perjalanannya. Tetapi kita bisa melihat di dalam bagian ini, saudara, para murid taat, tapi justru kita lihat ketaatan mereka sebenarnya tidak berkaitan dengan angin badai ya. Nah, apa artinya angin badai di sini? Pergumulan hidup orang percaya, pergumulan hidup kita, saudara, masalah demi masalah yang kita hadapi itu terus ada. Ya, bukan berarti setelah kita taat perintah Tuhan semuanya jadi beres, enggak. Ya, kalau kita melihat bagian yang lain mungkin ada orang-orang yang taat lalu hidupnya happy ending gitu ya. Tapi kita lihat di sini, saudara, walaupun para murid itu taat, kita melihat di situ memang nggak ada hubungannya dengan angin badai. Ya, akhirnya ketika mereka taat, toh juga mereka mengalami yang namanya pergumulan hidup itu. Nah, saya berharap mungkin kita harus taat dan tetap taat karena Tuhan yang memerintahkan. Tapi jangan lupa ternyata di sekeliling kita masih ada yang namanya angin badai itu ya, saudara. Nah, yang terpenting apa, saudara? Yang penting adalah ada Yesus di dalam perahu itu. Ya, ada Yesus di dalam kehidupan kita itu yang penting. Nah, kadang-kadang apa yang kita andalkan, saudara? Yesusnya atau perahunya? Nah, gitu ya, Yesusnya atau perahunya. Kalau saudara lihat di situ, perahu kemudian ada Yesus. Ya, ada Yesus pun juga ditimpa masalah ya, sama-sama, saudara. Apalagi kalau nggak ada Yesusnya. Nah, kita bisa melihat walaupun di dalam pergumulan itu, saudara, yang terpenting ada Yesus ya, mengundang Yesus dalam hidup kita. Nah, itu yang lebih penting. Nah, perahu ini bisa jadi
sarana atau hal-hal yang kita miliki, ya saudara, tempat atau apapun lah saudara. Mungkin kita bisa mengatakan aman di sana gitu ya. Apa istilahnya? Damai tentram di sana. Tapi sebenarnya yang lebih penting dari itu adalah ketika mengundang Yesus ada di dalamnya. Entah dalam pekerjaan, ya, usaha yang kita lakukan, nah itu semuanya bagaikan perahu itu tadi saudara. Tapi sekali lagi bagian ini mengajarkan pada kita supaya kita mengundang Yesus seperti para murid itu ya saudara, ada bersama dengan Yesus. Lalu ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, ini mungkin sangat langka ya di tengah kapal yang terombang-ambing, saudara, tapi Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Wah, ini anugerah katanya, saudara ya. Ada orang yang naik BMWS itu bisa tidur nyenyak, saudara, naik bis bisa tidur nyenyak, dan kendaraan bisa tidur nyenyak. Saya termasuk orang yang sulit tidur, saudara, kalau ada di dalam kendaraan. Ya, jadi tidak peduli sekelilingnya, saudara, Yesus tertidur. Nah, ini banyak faktor. Karena dia sebagai manusia, karena sepanjang hari sibuk pelayanan, karena kita berkata pagi-pagi buta, dia sudah bangun, lalu berdoa, setelah itu melanjutkan pelayanan sampai malam. Bayangkan kehidupan yang dari hari ke sehari seperti itu, kita bisa melihat. Nah, malam ini Bapak Ibu juga ya, sepanjang hari bekerja, pulang sebenarnya sudah rasanya capek begitu ya, ngantuk, sudah mau tidur saja. Tapi masih mau bersama untuk belajar, bertemu dengan saudara seiman ya, saudara. Nah, kita lihat, saudara, turun taufan, angin, ya, Yesus dikatakan tertidur dengan nyenyaknya. Nah, ini merupakan Yesus adalah benar-benar manusia. Ya, saudara, benar-benar manusia. Nah, apakah dia tidak tahu apa yang sedang terjadi? Nah, ada penafsir yang mengatakan walaupun secara fisik dia tidur, tapi sebenarnya dia tahu. Nah, kalau sisi lain dia adalah Allah, pasti dia tahu apa yang sedang terjadi yang ada di sekelilingnya. Tapi penekanan di Injil Lukas memang kemanusiaan Yesus ya, saudara-saudara. Nah, ini menunjukkan apa? Para murid juga mengalami bahaya yang ada di sekitarnya. Nah, ini menunjukkan sebenarnya kondisi bahaya itu terus ada dalam kehidupan kita. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah dunia yang berdosa, di tengah-tengah keinginan-keinginan yang jahat, hawa nafsu yang menjerumuskan ya kepada hidup dalam dosa. Nah, kita harus sadar, saudara, sekeliling kita seperti itu. Makanya kalau tidak berjaga-jaga, saudara, kita akan jatuh ke sana, ke dalam dosa itu. Dan ingat, kita mengatakan kitab Kejadian, dosa itu mengintip di depan pintu, menggoda. Dan kita berkata engkau harus berani atau kuat mengalahkannya. Bahkan di kitab yang lain, dosa itu digambarkan seperti perangkap yang menjebak. Ya, saudara, ingat kalau orang lagi menangkap burung itu diberi umpan, ya, biasanya kalau sudah ada makanan nggak sadar di sekelilingnya. Tikus juga ya, saudara, diberi umpan, ya, nggak sadar kalau sebenarnya semuanya itu masuk ke dalam perangkap. Dan kalau sudah masuk ke sana, sudah nggak bisa keluar. Nah, demikian juga bahaya-bahaya yang ada di sekitar kita, saudara, dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita nggak sadar, sebenarnya sudah masuk ke dalam perangkap itu dan akhirnya kita berdosa. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita hati-hati. Ya, yang seolah-olah seperti makanan, ya, saudara, menggiurkan, ya, begitu menggoda, jangan sampai kita terjerumus ke sana. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita ada bahaya yang ada di sekitar kita. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, ayat 24. Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh.
Nah, saudara, kita melihat para murid mengalami ketakutan yang luar biasa. Nah, bukankah mereka ini sudah biasa menghadapi angin, ya, gelombang, ya, saudara-saudara? Bukankah mereka itu adalah nelayan yang berpengalaman? Ya, walaupun tidak semua murid Tuhan itu nelayan, tapi paling tidak ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, ini tiga orang murid yang sudah berpengalaman sebenarnya kalau urusan air dan angin yang ada di danau, ya, atau di laut itu, ya, saudara-saudara. Tapi kali itu kita bisa melihat para murid ketakutan luar biasa. Bahkan ketika angin itu menerpa, mereka akhirnya membangunkan Yesus dan berkata apa? Kita binasa. Guru, bangunlah, kita binasa. Nah, saudara, ada saat-saat pengalaman kita, ya, saudara, dalam bidang apapun juga, ya, tidak sanggup, saudara, untuk menolong kita sendiri. Makanya firman Tuhan mengajar pada kita supaya kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita, pengalaman kita. Ada saat-saat di sana tidak bisa menolong kita, saudara. Makanya para murid pun akhirnya mengakui dengan kehebatannya sebagai nelayan, mereka mengaku tidak sanggup, ya, saudara, tidak sanggup. Dan akhirnya firman Tuhan mengatakan membangunkan Yesus. Dan kita melihat di sini Yesus karena Tuhan, maka dia bisa berkuasa atas alam. Ya, saudara, ya. Angin dihardik kata firman Tuhan tadi. Ya, diamlah, tenanglah kalau di kitab-kitab yang lain. Maka firman Tuhan mengatakan angin itu bereda dan danau itu menjadi tenang atau teduh. Nah, kita bisa melihat Tuhan Yesus adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia juga berkuasa atas segala ciptaannya. Nah, lalu ayat 25. Ini teguran yang keras sebenarnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Nah, saudara, Tuhan mau menegur para murid ketika masalah itu datang, di manakah imannya? Ya, sama ya Bapak Ibu ya. Ketika pergumulan itu datang, malam hari ini Tuhan juga bertanya, di manakah imanmu itu? Di manakah kepercayaanmu itu? Nah, apakah baru kali itu saja para murid mengalami pertolongan Tuhan? Saya percaya tidak. Sebelumnya itu pasti para murid juga mengalami pertolongan demi pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Tapi namanya hidup, ya Bapak Ibu, di dalam kekristenan kita, kadang-kadang kita juga mengalami hal yang sama. Ya, walaupun di bagian yang lain kita diberi kemenangan, diberi kemampuan untuk menghadapi semua pergumulan itu, tapi ada saat-saat hati menjadi kecil, ya, menjadi tawar dan akhirnya menjadi takut, saudara. Nah, ini yang terjadi ya di dalam kehidupan kita juga. Tapi malam hari ini Tuhan bertanya, di manakah kepercayaanmu? Di manakah imanmu itu? Nah, saudara, Tuhan mau mengingatkan pada kita kalau yang lalu ya kita mengalami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ya tentunya kita nggak perlu takut, apalagi sampai kehilangan iman itu. Saudara, kehilangan kepercayaan itu. Makanya sampai Tuhan berkata, di manakah imanmu itu? Nah, saudara, kita boleh melihat berikutnya. Nah, ini yang agak aneh ini menurut saya. Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Nah, saudara, kalau baru mengenal Tuhan wajar bertanya, siapakah orang ini? Benar ya? Siapakah gerangan orang ini? Kalau baru pertama kali bertemu, saudara. Tapi kita melihat para murid sudah bersama-sama dengan Yesus. Ya, bersama-sama dengan Yesus mengalami mujizat, menyaksikan ya pekerjaan dan karya Tuhan, saudara. Tapi toh sampai bagian ini pun mereka tidak mengenal Yesus. Ya, sampai bertanya, siapa engkau? Aneh enggak Bapak Ibu Saudara? Nah, ini sama seperti kita ya, orang percaya. Sudah lama ikut Tuhan, lama jadi orang Kristen. Kadang-kadang kita juga
mempertanyakan siapa engkau sebenarnya. Apalagi kalau mengalami pergumulan masalah. Siapa engkau? Engkau ada apa tidak? Engkau masih bersama apa tidak? Nah, ini pertanyaan yang seringkali muncul ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, seharusnya ketika orang mulai ragu tentang Tuhan, ini baiknya Tuhan. Tuhan selalu menunjukkan siapa dirinya, supaya para murid itu bisa lebih mengenalnya. Ya, banyak contoh-contoh di Alkitab. Sudah bersama Yesus 3,5 tahun, ya, lalu Yesus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Masih ingat saudara, Kleopas dengan temannya Maria Magdalena juga ya. Ketika Yesus bangkit menampakkan diri kepada mereka, mereka pun juga tidak mengenal Yesus. Kalau sudah ditinggal 30 tahun, kemudian ketemu, gak kenal, itu wajar. Karena semua sudah berubah kan. Tapi ini masih ditinggal 3 hari. Mereka, para murid, juga tidak mengenal Yesus. Nah, Bapak Ibu, kenapa? Saudara, apa Yesus itu berubah sehingga para murid lupa atau tidak mengenalinya lagi? Tidak. Bekas tusukan di tangan, kaki, ya, lambungnya, saudara, mahkota duri di atas kepalanya, waktu Yesus bangkit semuanya itu masih ada. Bahkan di kitab Wahyu mencatat, ya, sudah naik ke surga, di dalam kerajaan surga pun, saudara, Rasul Yohanes melihat apa? Anak domba Allah, ya, bagaikan anak domba Allah yang disembelih. Berarti artinya yang dialami Yesus, saudara, itu masih sebagai apa? Kesaksian bagi bangsa-bangsa bahwa yang pernah disalibkan itu adalah Yesus satu-satunya dari Nazaret itu. Dia yang telah mati dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah, saudara, ternyata memang tangisan, air mata Maria Magdalena sehingga menutupi matanya sehingga tidak mengenal Yesus. Kleopas dengan temannya, Lukas 24, itu apa? Kekecewaannya. Karena mereka mengatakan kami mengharapkan dia adalah Mesias, tapi dia mati. Ya, saudara. Nah, jadi kesedihan yang disimbolkan dengan air mata dan kekecewaan ya kadang-kadang juga membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan. Tapi justru di saat-saat seperti itu, Tuhan itu baik dan dia menampakkan dirinya sekali lagi kepada para murid untuk meneguhkan bahwa imannya itu sudah benar tertuju kepada Yesus. Nah, itu yang kita lihat ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, Bapak Ibu. Lukas 2 pasal 8 ayat 26 ya. Sampai dengan ayat yang ke-39, agak panjang, yaitu tentang Yesus mengusir roh jahat. Saya baca ayatnya dulu. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Kita ingat sebelumnya Yesus dengan para murid ada di Danau Galilea yang barusan kita pelajari bersama. Nah, setelah itu kita bisa melihat, saudara, datanglah orang yang kerasukan setan kepada Yesus. Nah, ini mau menunjukkan bahwa Yesus siap ditemui oleh siapa saja. Saudara bisa bayangkan kalau kita didatangin orang yang kerasukan setan gimana? Didatangin orang gila saja ya, saudara-saudara ya. Itu perasaan kita gimana ya? Nah, kalau di YouTube itu ada kontennya polisi ya, yang namanya Pak Purnomo kalau nggak salah. Itu mendatangi orang yang gangguan jiwa itu, saudara, kalau rambutnya acak-acakan, panjang, nggak terawat, itu dicukur ya, dipotong dengan timnya, kemudian dimandikan, diajak makan, diantar pulang dan lain sebagainya. Nah, nama kontennya apa? Polisi yang baik hati atau apa itu? Itu tidak semua orang bisa melakukan ya, saudara. Ya, mungkin kita juga mikir, saudara. Ya, tapi kita lihat Yesus ya siap ditemui oleh siapa saja. Nah, bagian ini kita melihat ditemui oleh orang yang kerasukan bukan hanya satu setan. Kita berkata banyak setan, saudara.
Nah, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Ayat 27. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Orang yang kerasukan setan digambarkan tidak berpakaian, lalu tinggal di pekuburan. Bahkan ayat berikutnya mengatakan dia diborgol, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita bisa bayangkan betapa menderitanya ya orang yang seperti ini. Lalu ayat 28, ini yang menarik. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Bedanya dengan para murid yang tadi kita pelajari, tidak mengenal Yesus, tidak tahu siapa Yesus, tapi justru dalam bagian ini yang namanya setan itu, saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Ia tersungkur di depan kaki Yesus, menyembah, gitu ya, dan berteriak. Berteriaknya apa? Kita lihat di situ, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Saudara, kita bisa lihat setan tahu siapa Yesus. Ya, disebut anak Allah yang maha tinggi, yang sebenarnya adalah Allah sendiri sebenarnya. Makanya firman Tuhan mengatakan si setan pun juga akhirnya menyembah dia. Nah, ini ya agak kontras ya. Kalau para murid yang bersama-sama Yesus nggak kenal, ini malah lebih mengenal ini, saudara. Yesus lebih berkuasa dari si setan itu. Buktinya setan menyembah lalu mengakuinya sebagai anak Allah. Nah, arti anak Allah di sini sebenarnya sebutan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian memohon supaya jangan disiksa saat itu. Memang Alkitab mengatakan ada saatnya nanti setan akan disiksa, saudara. Nah, lalu ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Saudara, kita melihat pekerjaan setan, kata Alkitab tadi, menyeret-nyeret dia. Apa artinya, saudara? Kita bandingkan Yohanes 10 ayat 10 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, ini pekerjaan si setan itu benar-benar merusak di situ, saudara. Nah, sehingga walaupun dirantai, wah ini seolah-olah sakti ya, saudara, karena kuasa si setan itu yang melakukannya. Nah, orang dirasuk setan ini pasti sangat ya lebih lagi menderita kalau kita lihat ya dalam bagian ini. Kemudian ayat 30, Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Nah, istilah legion itu sebenarnya ini ya, Bapak Ibu, subdivisi dari angkatan perang Roma, jumlah orang 6.000 prajurit dengan tambahan dari pasukan yang berkuda ya. Diartikan dalam PB Perjanjian Baru sebagai suatu kesatuan yang sangat besar sekali. Jadi arti legion ini adalah 6.000 orang prajurit ya, tentara Roma. Nah, kita masih ingat ketika Yesus menjawab ya, "Apakah aku tidak bisa meminta pasukan malaikat untuk membela aku?" Jadi ceritanya Yesus ditangkap, saudara, lalu Yesus menjawab, "Aku sebenarnya bisa minta pasukan, 12.000 pasukan malaikat ya untuk membantu aku dan melawan kalian semua." Nah, kata pasukan itu yang dipakai kata legion. Kalau kita lihat bahasa Yunaninya, saudara. Jadi Yesus bisa mendatangkan lebih banyak sebenarnya, tapi dia tidak lakukan. Karena memang misi Yesus, akhirnya dia ditangkap dan mati di atas kayu salib. Jadi ketika ditanya siapa namamu, legion, artinya banyak. Dan punya kekuatan yang sangat besar, saudara. Ayat 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ya, ini ada beberapa istilah ya, kata Yunaninya abysos. Nah, ada beberapa tempat, saudara, sebenarnya itu tempat kebinasaan. Ya, digambarkan apa? Coba di dalam bahasa yang
ayat-ayat yang lain ya disebut ini saudara. Istilah yang berganti-ganti ya. Jurang maut atau jurang yang sangat dalam. Nah ini yang dimaksud dengan abyssos ini. Kemudian ada alam maut. Ya, Lukas 16 ayat 23, King James menerjemahkan hell atau neraka. Nah ini kisahnya tentang orang mati ya, Lazarus dan orang kaya sama-sama mati. Orang kaya masuk ke alam maut, saudara, atau in hell, neraka. Ya, lalu Lazarus ada di pangkuan Abraham. Nah itu gambaran dari surga. Lalu 2 Petrus 2 ayat 4 itu ada disebut neraka. Ini ada kata Yunani Tartarus. Kemudian ada lagi Gehenna, juga diterjemahkan neraka. Matius 3 ayat 12 artinya api yang besar atau api yang tidak terpadamkan. Nah ini sebenarnya tempatnya mereka ini nanti. Makanya tadi mengatakan jangan siksa aku. Karena memang belum saatnya. Nanti saatnya masuk di tempat penyiksaan, tempat kebinasaan ini. Ya tentunya bukan hanya para setan, saudara. Tapi orang-orang yang tidak bertobat ya tempatnya ada di sana. Ya. Lalu ayat 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Nah kita lihat setan itu adalah makhluk roh. Ya saudara, jadi perlu sarana. Dan kita melihat dalam bagian ini, setan ini akhirnya memasuki babi-babi itu. Ya. Oke, ayat 35-36. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Saudara, orang yang kerasukan setan mengalami 2 hal sekaligus kalau kita teliti ayat itu. Mengalami kesembuhan, dibebaskan dari setan yang banyak tadi, dan sekaligus diselamatkan, saudara. Nah ini yang penting ya, saudara. Kadang-kadang orang itu hanya memilih satu bagian saja. Ya, sakit, sembuh. Soal selamat enggak pedulilah. Gitu ya. Yang penting sembuh dulu. Ya, yang viral yang lalu di YouTube itu kan, saudara, orang yang non-Kristen pun juga pokoknya pengennya sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus kalau ditanya. Ya, tapi mau percaya Yesus? Enggak jawab. Belum. Ya, gitu loh, saudara. Yang penting aku sembuh dulu. Nah, dengan kata lain, sembuh secara fisik, saudara, jasmaninya, tapi belum selamat. Iya kan, saudara? Keselamatan jiwanya enggak dipedulikan. Yang penting kesehatan fisik, keselamatan fisiknya. Saudara. Nah, ini kan Tuhan Yesus pernah mengatakan, buat apa engkau memperoleh seisi dunia, kesembuhan, kekayaan kah, tapi jiwamu binasa. Saudara. Nah, ini yang Tuhan ajarkan ya kepada kita. Kalau bisa keduanya ini, saudara. Dan orang yang kerasukan setan ini sembuh, bebas dari setan dan diselamatkan. Masih ingat di awal Lukas 8 ayat 1-4 ada Ibu Maria Magdalena dirasuk 7 roh jahat, lalu sembuh, kemudian diselamatkan. Apa buktinya? Jadi murid Yesus, melayani rombongan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya kalau kita lihat banyak orang yang takut kepada Yesus. Jadi Yesus ini dianggap orang apaan? Setan kok bisa diusir? Ya, saudara, pada zaman itu kalau bisa ngusir setan, nah ingat, orang Farisi menuduhnya apa di bagian yang lain? Oh, Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Beelzebul katanya. Jadi itu apa istilahnya? Jenderalnya setan gitu. Ketuanya, panglimanya dari setan itu. Nah, padahal Yesus itu mengusir setan dengan kuasa Allah, kuasanya. Makanya Yesus mengatakan itu jenis orang yang menghujat Roh Kudus ya. Padahal itu karya Tuhan, tapi dianggap sebagai karya setan. Saudara. Nah, itu yang dialami oleh orang yang sudah sehat, sembuh dari setan, diusir setan, lalu dia diselamatkan. Apa buktinya? Nah, coba lihat ayat 37. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus
supaya Yesus meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Nah, saudara, kita lihat ya, demi kebaikan banyak orang Yesus diusir. Ini aneh ya. Kan Yesus menolong nih orang yang kerasukan setan sembuh, saudara. Tapi malah Yesus diusir. Ya. Oke, kenapa? Ternyata kalau saudara bandingkan di Kisah Rasul 16 ayat 16-18, memang ada orang-orang yang sengaja dirasuki setan demi pekerjaan mendapatkan uang, saudara. Ya, jadi tentunya kalau orang yang kerasukan setan lalu diusir setannya, jelas marah dong, nggak dapat penghasilan, kan gitu ya, saudara. Nah, ini kerjaannya siapa? Para dukun itu. Nah, akhirnya mereka tidak mendapatkan uang. Oke, contoh ya, saudara lihat Kisah Rasul 16 ayat 16 sampai 18 sampai 19 dikatakan. Pada suatu kali ketika kami pergi, ini Paulus ya, ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Roh tenung dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Lihat, dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini, maksudnya Paulus ya, adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Tahu ya, saudara? Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi memang ada sengaja, saudara, orang yang tetap dibiarin dirasuk setan, ya saudara, punya ilmu supaya apa? Dapat penghasilan. Nah, ketika roh ini tadi diusir oleh Paulus, saudara, kan mereka harapan untuk mendapatkan penghasilannya lenyap, makanya mereka marah. Nah, kita lihat di Gerasa kemungkinan besar juga sama, saudara. Ketika Yesus menyembuhkan, orang-orang juga ketakutan dan mengusir Yesus. Kenapa? Ini nggak dapat uang lagi. Nah, saudara bisa bayangkan ya, saudara. Dan itu yang terjadi. Lalu ayat 38, 39. Ini yang luar biasa. Yesus melarang. Padahal orang ini akhirnya kan sudah diselamatkan juga. Bukan hanya sembuh, ya, setannya sudah diusir, tapi sebenarnya juga sudah diselamatkan, kita lihat. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Mengapa Yesus melarang? Saudara, mau ikut Yesus ya supaya diperkenankan menyertainya, tapi Yesus berkata enggak. Saudara, kamu harus pergi ke rumahmu dulu. Lalu ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat atasmu. Nah, saudara, ini artinya Yesus melarang jadi murid, jadi rasul. Karena dia sudah pilih rasul itu ya. Makanya firman Tuhan mengatakan nggak usah ikut. Maksudnya nggak usah jadi murid, jadi rasul, saudara. Gitu ya. Nah, lalu Yesus memerintahkan supaya pulang ke rumah dan menceritakan perbuatan Yesus kepada seisi rumahnya. Nah, ini lebih penting ini ya, saudara. Ini lebih penting. Sudah lama nggak pulang ke rumah karena tinggalnya di pekuburan, tadi kata Alkitab. Lalu Yesus memerintahkan supaya pulang ke rumah, bertemu dengan keluarga, dan yang terpenting ceritakan perbuatan Yesus kepada seisi rumah. Dan Alkitab mengatakan akhirnya ia bukan hanya menceritakan di rumahnya, tapi apa yang telah diperbuat Yesus ke seluruh kota. Saudara, ya ini luar biasa ya. Bukan hanya bersaksi tentang Yesus, karya Yesus di rumah, tapi seluruh kota, kata Alkitab. Kenapa? Karena dia sudah disembuhkan dan diselamatkan dari kuasa setan. Disembuhkan dari roh-roh jahat dan dia diselamatkan di dalam kehidupan yang kekal itu. Kuasa jahat, kuasa kebinasaan itu. Nah, ini yang kita lihat dari orang yang
dari Gerasa tadi ya yang disembuhkan. Oke, sampai di sini dulu, saudara. Masih ada satu bagian lagi. Oke, ya selesaikan. Nah, ini ada dua peristiwa, slide-nya tunggal sedikit juga. Dua peristiwa tapi dirangkum sekaligus ya, yaitu penyembuhan anak Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu, saudara. Oke, ayat 40-42, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Satu sisi, saudara lihat, Yesus tadi diusir. Ya, ini ya. Tapi sisi yang lain, Yesus disambut karena sudah dinantikan. Senang yang mana, saudara? Diusir apa disambut ya? Nah, ini Yesus sudah mengalami beberapa kali yang begini. Ya, satu sisi diusir, satu sisi dinantikan. Biasanya Yesus ditolak. Tapi kali ini Yesus disambut karena sudah dinanti-nantikan oleh orang banyak. Nah, ayat 41-42. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ Yesus didesak-desak orang banyak. Nah, siapa Yairus? Kalau sudah lihat di situ ya, namanya dari kata Ibrani Yair, artinya Yahweh menerangi. Ya, Yair yang adalah seorang hakim, ada nama hakim di kitab Hakim pasal 10 ayat yang ketiga ya, namanya Yair, saudara. Sama ya, Yairus. Nah, tugasnya adalah memimpin umat, ibadah umat Allah, menentukan orang untuk memimpin doa, membaca kitab suci dan mengkhotbahkannya. Biasanya hanya satu orang yang memimpin di dalam rumah ibadat. Dan firman Tuhan mengatakan Yairus tadi adalah kepala rumah ibadat. Nah, kalau zaman sekarang ya gembala sidang yang memimpin satu gereja, Bapak Ibu. Nah, Yairus tadi berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, ini ada di Injil Matius 9:18, Markus 5:21-43, lalu Lukas yang kita baca. Nah, saudara, seolah-olah ada perbedaan ya. Anaknya sedang sakit dan hampir mati. Itu Markus dan Lukas. Tapi Matius mengatakan anakku perempuan baru saja meninggal. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Ingat ciri khasnya dari Injil sinoptis Matius, Markus, Lukas. Ya. Ini sang penulis ya menulis peristiwa memang kritis waktu itu, Markus dan Lukas ya menyatakannya. Tapi Matius menulisnya, oh ternyata sudah mati. Ya, jadi sebenarnya tidak berkontradiksi, tapi ini sebenarnya saling berurutan kalau mau jujur melihatnya. Jadi sama-sama benar. Nah, yang terpenting, saudara lihat nih. Yairus sebagai kepala rumah ibadat akhirnya menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana dengan kepercayaan masa kini? Siapakah yang menjadi Tuhan? Nah, saudara ya, Yesus sebagai Tuhan. Ini yang kita lihat penekanan di dalam kitab Injil ya, saudara. Lalu Yairus meminta berdasarkan iman. Karena Yairus berkata apa? Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Nah, dia percaya, dia yakin, saudara, anaknya yang barusan meninggal hidup. Nah, kita lihat 1 Korintus 12 ayat 9. Ini ada yang namanya karunia iman, saudara. Ini tidak sembarang orang. Ya, satu contoh, saudara, aku naik bis gitu ya. Saya percaya nanti ada yang bayari tiket. Nah, itu belum zaman online seperti sekarang ya, Bapak Ibu, yang masih manual gitu ya, saudara. Bisa terjadi, bisa loh. Itu satu bis, ada orang yang kenal, saudara-saudara. Akhirnya dibayarin, bisa. Tapi itu nggak terus-terusan ya. Saya aja nggak berani, saudara. Kalau saya pulang ke Kediri naik bis gitu ya, itu kan bayarnya masih manual kan di dalam bis gitu ya. Oh, saya nggak punya uang, naik bis gitu, pasti nanti ada yang bayari. Saya nggak berani, saudara. Gitu ya. Tapi memang ada orang yang berani seperti itu. Ya, itu karunia iman. Nggak semua orang bisa, saudara. Oke, suatu saat kita makan di The Cost ya, Bapak Ibu. Setiap Sabtu Minggu itu ada itu loh voucher 3 ya.
diskon 50.000, diskon 100.000 sama satu meja dibayarin sama itu restorannya. Jadi free. Saudara. Nah, waktu itu kita Sabtu datang dengan istri anak Yoseba sama mama mertua ya. Saudara. Wah, pas datangnya jam 12:30. Itu diundinya jam 1, Saudara. Jadi Sabtu kalau saudara mau coba boleh setiap Sabtu jam 1 siang. Datangnya 12:30 aja, Saudara, supaya dapat undiannya itu. Nah, ketika dibagikan undiannya, Yoseba tiba-tiba berkata, kok saya percaya nanti satu meja kita gratis. Saudara, katanya gitu ya. Padahal itu belum diundi. Ya, Saudara. Ternyata apa yang terjadi, Saudara? Betul. Jadi waktu kita makan, lalu jam 1 lebih diundi, yang dapat voucher diskon 50.000 meja lain, 100.000 meja lain. Nah, tinggal yang ini, Saudara. Dapat di nomor meja kita, Saudara. Nah, apakah itu bisa diulang? Kalau begitu nanti Sabtu yang akan datang pasti dapat juga? Ya, belum tentu, Saudara. Gitu ya. Nggak tahu, Yoseba kali itu benar-benar yakin aku, Pak. Yakin. Pasti gratis. Katanya gitu, Saudara. Nah, itu nggak terus-terusan ya. Lalu yang kedua, karunia Roh Kudus umumnya tidak terus-menerus dipakai. Jadi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, Saudara. Nah, kita lihat di situ, Yairus ingin anaknya bisa hidup kembali. Dan kita belajar di situ sebagai kepala rumah ibadah. Kalau sekarang pendeta ya gembala sidang. Nah, kali itu Tuhan izinkan anaknya bisa hidup. Nah, lalu di tengah kisah itu yang terakhir ada perempuan yang sakit pendarahan. Nah, ada iman yang salah, yaitu iman kepada benda atau sarana atau jubah. Nah, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, kisah Injil yang lain menceritakan ya, saudara-saudara, sudah habis-habisan nih keluarganya untuk membiayai perawatan ini. Ternyata nggak sembuh, saudara. 12 tahun. Ya, pendarahan terus. Kita bisa lihat ya betapa menderitanya, saudara. Ada yang menafsirkan ini kanker rahim. Ya, saudara. Nah, lalu perempuan ini ketika Yesus datang, saudara, dia memiliki keyakinan tapi salah. Keyakinannya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Nah, ini kan salah. Taunya salah dari mana? Makanya iman perempuan ini diluruskan oleh Yesus. Karena ketika dia sembuh, saudara, Yesus tidak berkata, pergilah, jubahku telah menyembuhkan engkau. Enggak. Tapi Yesus mengatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara. Nah, ini yang penting ya, bagaimana dengan iman orang Kristen masa kini. Seringkali kan orang terpesona dengan sarananya atau bendanya. Yaitu apa? Minyak lah, perjamuan suci lah, ya, sarana-sarana yang lain. Nah, sebenarnya itu iman yang salah. Itu dinamisme namanya ya. Jadi benda-benda dianggap punya kuasa, punya kekuatan. Nah, itu iman yang salah. Makanya Yesus di sini meluruskan imannya. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Artinya, imanmu yang benar, yang tertuju pada Kristus, tertuju kepada firman Tuhan, ya, itulah yang menyelamatkan. Nah, itu iman yang benar, saudara. Iman pada Yesus. Iman yang menyelamatkan. Amin. Tuhan memberkati.